Maksudnya gini, nggak ada prestasi. Itu kan yang diharapkan orang-orang kan prestasinya itu kan apa ya, kayak sebuah balasan kan. Nah, ya sama aja kayak gini loh. Sebenarnya pahala apa yang diraih setelah kita berbuat baik? Ya pahala apa ya? Ya nggak tahu. Terlalu patuh itu juga tidak pas, teman-teman. Kita harus tahu nih pasnya di mana dan pantasnya di mana gitu. Kalau urusan semesta ya teman, urusan hubunganmu dengan semesta, hubunganmu dengan dirimu sendiri, hubunganmu dengan Tuhan dan sebagainya, itu yang diukur itu pantasnya, pasnya, bukan patuhnya. Soalnya kalau udah pantas dan pas itu kamu pasti patuh gitu. Otomatis patuh itu otomatis, bukan paksaan untuk kita harus patuh, tapi memang auto keluar dari dalam diri kita bahwa kita patuh. Cerita lagi, Mbak Tejo pernah memarahi anaknya itu bahwa naik ojek langsung ditinggal itu. Ya. Itu kan sebenarnya nggak apa-apa, ya secara kita sudah bayar ya udah gitu kan. Tapi bayarnya kan hanya sebatas membayar tenaga dan materinya dia, bukan rasa dia, ikhlasnya dia, terus pasrahnya dia di jalan, terus ngajak kita ngomong. Sempatnya loh dia ngajak kita ngomong. Ada berapa puluh pelanggan yang dia harus mengajaknya ngomong agar pelanggannya itu suka, nyaman saat berkendara. Itu kan hutang-hutang rasa yang nggak kita bayar, nggak pernah bisa kita bayar. Apalagi semesta gitu loh, iya kan? Apalagi semesta gitu loh. Halo teman-teman, maaf ya live malam-malam ya dan seadanya. Karena kita tadi habis nggarap website. Habis rembukan tentang website. Terus pikirannya suntuk ya. Terus gak iso mikir meneh. Ternyata sulit sekali buat website itu. Akhirnya otodidak soalnya kita. Akhirnya ya udah, kita live dulu aja. Sambil refresh mind. Ini basecampnya Toporoso sementara ini. Belum pakem. Nanti kita kalau udah punya basecamp yang pakem, kita bakal undang teman-teman lah untuk kita ngopi bareng di basecamp. Tapi karena basecampnya belum pakem ya. Kita akan membahas apa rutin? Mengalir aja Mas. Mengalir ya. Jadi tema live hari ini itu mengalir saja. Mengalir saja. Mengalir saja. Nah ini loh Mas. Kebetulan kan di bulan-bulan ini kan bulan masuk Suro ya. Itu apa tanggapan Mas Prabu tentang hari Suro atau bulan-bulan ini? Kalau menurut Mas Rudi, Suro itu apa? Suro ini soal apa sih ngono lho. Baru bisa tak set ngono. Ya kan, Suro itu apa? Yang saya tahu di Suro ini kan apa ya? Untuk orang yang berspiritual itu kayak wow gitu. Bulan-bulan yang sangat wow gitu. Oke, terus? Ya wes. Enggak, terus misalkan di Jawa itu Suro itu jadi tanda apa kok misalkan kok bisa wow gitu. Kan pengetahuanmu kan tentang Jawa kan lumayan. Lumayan nggak ngerti. Suro Kiwani Mas dari Mas Bagus Hendra P. Jadi ini Suro itu wah. Awakmu apa? Bonek Kiwani ya. Apa itu? Berarti secara kalender Jawa Suro itu ada. Kalau kalender Masehi masuk apa itu dia? Nggak ngerti. Hebatnya itu ya, hebatnya orang leluhur kita atau leluhur
ya termasuk Nusantara, seluruh Nusantara itu menanggal metode penanggalannya itu keren-keren. Jadi penanggalan itu kayak pasaran-pasaran kayak Pahing, Kliwon, Wage, Legi dan sebagainya itu memang dipasarkan secara secara energi, secara kondisi suasana yang ada di hari itu. Misalkan kita dulu itu leluhur Nusantara ya, misalkan ya kita hari ini misalnya kita merasakan energinya seperti ini, besoknya berbeda lagi, tapi ada lagi pengulangan suasana namanya. Pengulangan suasana, jadi berarti ini Pahing ini suasananya kayak gini. Ilmu titen. Nah, ilmu titen. Ini Kliwon, berarti suasana kayak gini. Nah, terus dari lingkupan suasana itu akhirnya tercipta penanggalan dan bulan-bulan. Contohnya Suro itu tadi, kayak bulan tahun baru lah ngarani ya. Tahun baru. Karena kalau udah tahun baru, berarti semuanya harus baru. Apa aja yang baru? Ya banyak, ya kesadaran kita, terus pemikiran kita, tindakan kita, apapun harus baru karena tahun baru. Makanya di situ banyak ritual-ritual atau semedi, meditasi atau wirid-wirid tertentu di malam Suro itu karena memang kondisi dan suasananya waktu malam itu memang keren. Kalau menurutku memang keren. Kayak gitu. Jadi bukan hal-hal mistis atau apa, memang kayak suasananya, energi yang ada di sekitar itu memang berputarnya itu kalau cara berputar lebih banyak, lebih berputar gitu loh. Lebih sirkulasinya lebih deras. Menurut apa meneh? Ya wes. Ya ngono ya. Bener. Tambah. Ya tak kira Suro iki hal yang sangat hal yang sangat mistis untuk bagi kalangan orang Muslim. Memang beberapa orang memang mensakralkan itu. Memersakan gitu. Biar kita semangat. Jadi aku nggak masalah sih Ruth, mau dia mensakralkan suatu hal atau enggak, yang jelas dia itu punya semangat hidup untuk berkembang, terutama di bidang spiritual itu. Itu yang harus ditekankan. Yang semangat hidupnya untuk berkarya lebih, untuk manfaat lebih dan sebagainya. Karena kan inti tujuannya kan bukan di situnya, bukan di malam satu Suro, bukan di wiridnya, tapi kan tujuannya kan ini manfaat, berbuat baik dan sebagainya, macam-macam. Ya metodenya macam-macam gitu. Itu ya mungkin yang dinamakan yang bermanfaat itu apa ya? Toporoso atau Topo Seliro itu. Ya, Toporoso, Topo Seliro, bener. Topo Seliro. Ini nih dari Faik ini. Katanya Suro kalau buat hajatan kurang bagus ya. Sekarang gini aja, kalau misalkan di suasana yang menurut leluhur kita itu atau leluhur Nusantara itu baik, itu kan kita harus introspeksi sebenarnya. Maksudnya harus jumeneng lek ngarani. Jadi harus koyo semacam, yaitu harus ritualnya diri kita dulu dan sebagainya. Kita tidak disarankan untuk memikirkan hal selain itu. Contohnya ya hajatan, terus contohnya kawinan, sunatan, macam-macam kan itu nggak boleh kan di malam satu Suro. Ya bukan buruk, ya nggak apa-apa. Cuman disarankan janganlah, karena memang malam itu adalah malam di mana Kediri, gelombang frekuensi itu berputar yang sangat deras, sehingga di malam itu terjadi sesuatu yang harusnya kita manfaatkan, nggak kita malah ngurusi yang lain dan sebagainya kayak gitu. Untuk Mas Faik Kediri dulu ya. Jadi untuk hajatan kan keluar diri ya. Mungkin hajatan yang benar-benar pas itu hajatan diri kita sendiri ya, entah itu kita menekung waktu itu, atau meditasi, atau kita mau lakukan kontemplasi sesuatu, akhirnya mendapatkan sesuatu juga ya. Seperti itu Mas Rudi. Oke.
Nggak ada yang ditanyakan nih. Kediri hadir mas. Oke. Masih Pak Kediri langsung hadir. ya udah gimana. Ini masih banyak ya yang belum tidur ya teman-teman ya. Dari kota mana ya teman-teman? Ini ngobrolnya ngalir teman-teman. Jadi kalau nggak ada pertanyaan ya kita ngomongnya sedikit. Jadi kalau bisa ada beberapa pertanyaan yang membuat kita mikir ya. Atau teman-teman di sini tuh ada masalah apa? Kok bisa nggak? Soalnya kebanyakan followers terutama spiritual itu banyak masalah di hidupnya ya. Jadi dia mencari jalan yang menurut dia itu menyelesaikan masalah dan pas akhirnya berjalan di dunia spiritual. Sama sih kayak apa teman-temanku juga, aku si Mas Rudi ini juga ya ada beberapa masalah yang memang diselesaikannya dengan spiritual itu, makanya join spiritual. Nggak masalah nggak hidup katanya. Iya, berkaitan dengan masalah. Masalah itu pasti ada, Ruth. Soalnya kita punya pikiran. Kalau kita coro nggak punya pikiran mungkin nggak ada masalah. Orang gila mungkin ya. Iya, mungkin nggak ada hewan ini nggak ada masalah juga. Yes, kalau memang dia makan ya makan aja. Masa ya harap ngolek duit mangan. Gak iso ya. Wonogiri hadir mas. Halo Wonogiri, Mas Fanabis. Wonogiri. Oh iya, berhubungan dengan apa yang saya alami, tepos liro atau toporoso ini sangat sulit. Maksudnya sulit itu gimana? Toporoso. Nah, toporoso kan ya? Iya, toporoso. Nah, ini aku bahas yang rosonya. Oke. Roso. Saya kasih satu contoh dikit aja mas. Contoh. Iya terus. Ojo nguyaguy. Ojo nguyaguy. Terus lanjut. Ketika ya sampean ingin Ruth misalnya ke Surabaya, aku minta tolong antarkan ini. Nah, ketika aku tak antar, nah ya barang itu tak antar, tapi sampean itu benar-benar butuh banget waktu saat itu. Terus aku ini ada apa mas? Ada kendala. Ya nggak bisa ke sana. Nggak bisa ke sana, ada kendala. Rasa sama itu gimana? Pastinya kan, wah dia Rudi kayak kesini kan. Tapi kan aku kan juga ada rasa juga. Ada rasa juga nggak bisa menyampaikan ke sana atau mengantarkan. Atau sungkan gitu, oleh cara menyampaikan. Atau kesananya ke Surabayanya. Itu kan apa ya? Rasa itu kan pasti ada rasa gimana? Disampaikannya, wes salah satu contoh ketika waktu butuh, sangat butuh banget. Tapi aku besoknya ke sana. Tapi sampean waktunya mepet banget. Waktu itu ayo. Rasanya sampean gimana? Rasanya dalam artian kayak apa yang dirasakan gitu ya. Iya. Waktu itu terjadi. Iya. Pas waktu itu butuh banget. Sebenarnya ini Ruth, apa? Rasa itu kan tanpa bahasa sebenarnya, ya kan? Dia itu membahasakan dirinya. Ya, rasa itu membahasakan dirinya itu dengan pikiran teman-teman. Jadi pikiran sing translate, yang mentranslate. Jadi penerjemah rasa itu pikiran. Kalau nggak ada pikiran ya rasa aja gitu. Nggak ada dia baik dan buruk, nggak ada dia pengen A, pengen B, nggak ada kayak gitu. Nah tapi kalau dianalisa dengan pikiran pasti ada. Nah sedangkan manusia itu kan selalu menganalisa kan. Makhluk yang selalu menganalisa. Jadi rasanya manusia itu berbagai macam. Banyak orang yang mengatakan rasa itu A, B, C dan sebagainya, pengalamannya banyak. Dari satu kejadian yang kamu sebutin itu loh kan banyak pengalaman nih. Mungkin pengalamanmu rasamu dengan rasaku beda. Ya, banyak. Padahal rasa itu tunggal. Mek siji gitu. Cuman satu, nggak ada kayak analisa tertentu. Tapi kalau sudah masuk pikiran itu pakai analisa.
Dan itu memang butuh analisa. Nah, terus ya apa caranya? Ya kalau aku sendiri, aku ya mengamati rasa itu nanti biarin itu bakal hilang-hilang sendiri tuh. Nah, cuman kita melakukannya yang mana? Rasa yang mana yang harus kita lakukan untuk berkarya, untuk berhubungan baik ke orang lain? Rasa sing menurutmu itu pas, menurut kita itu pantas untuk orang itu. Ya contohnya misalkan kamu nggak bisa datang ke Surabaya, nah kamu ngabarinya itu ngabari yang pas gimana? Ya kan itu teknik kan, sebuah teknik skill untuk memberitahu WA misalnya, Mas aku nggak iso rono karena gini. Ya menurutmu sing pantas itu ya apa? Soalnya beda kan kepantasan orang. Misalkan contohnya awakmu ngabari ibu ambek ngabari koncomu dewe kan beda. Pantesnya chat itu kan beda dengan ibu sama dengan teman sendiri misalkan. Nah kamu memposisikan dia itu sebagai apa gitu. Tapi kalau rasa kita tadi itu tidak, yang sampai ini tidak bisa memahami rasa saya gimana? Ya nggak ada yang bisa memahami rasamu dan nggak ada yang bisa memahami rasaku. Itu kan bersifat kayak sidik jari kan nggak bisa ditiru. Cumanya bisa kayak dilihat, oh ya wes ngono ae. Dianalisa gitu. Kita hanya bisa menganalisa, nggak bisa mempunyai sidik jari kan. Sidik jari kita kan beda. Ya sama kayak rasa itu juga sama. Pada dasarnya rasanya orang itu tidak bisa kita apa ya? Apa tadi kamu ngomong? Kita tahu. Yang kita tahu itu cuman rasanya yang kita sendiri. Remote AC. Remote AC. Remote AC. Semua ya? Panas ya. Jaketan soalnya. Oke, dari Matlau Lamar. Bagaimana dengan soal konsep sir? Apakah kita dapat menempuh dimensi sir atau hanya Gusti Allah? Monggo Mas. Sir. Apa? Sir itu menurutmu apa? Rasa. Sir itu rasa. Boyo paling. Oke. Paling bro. Boyo gak Mas? Mas mau apa? Matlau Lamar. Sir itu rahasia. Oh rahasia. Rahasia. Kurang dedo. Kurang siti. Kan rasa ini rahasia. Sir itu rahasia. Jadi kayak kalau rasa itu memang rahasia ya. Iya bisa. Ada unen-unen gini Ruth kalau di Jawa itu. Kenomuno tan kenomuni. Kenomuno dan tan kenomuni. Tan kenomuni itu tidak bisa diucapkan. Kenomuno itu muno. Ada. Bisa ada tapi nggak bisa diucapkan. Kenomuno tan kenomuni. Jadi rasa atau sir itu yang dikatakan Matlau Lamar itu ada tapi nggak bisa dikatakan, makanya disebut rahasia sir. Gitu sih. Terus apakah kita dapat menempuh dimensi sir atau hanya Gusti Allah aja ya? Semua orang kan bisa, pada dasarnya bisa. Nggak terkecuali, maksudnya Gusti Allah itu siapa? Kan Gusti Allah kan ya semuanya gitu. Termasuk ya diri kita sendiri, otomatis ya kita pun kalau bahasa kasarnya ya Gusti Allah, bahasa kasarnya ya. Soalnya Gusti Allah kan yang di mana-mana. Otomatis nggak ada nih istilah aku dan Gusti Allah gitu loh. Ya yang ada hanya sirnya itu. Ya bisa dipahami kayak ini kayak abot di bahasa nih. Gitu ya. Oke. Gimana, Mas Rudi? Nggak ada yang di atas, ada tak? Ada yang ditanyakan lagi tak? Coba lihat ya. Nah, gimana Mas kalau ada masalah tetap cool? Dari Mas Fanabis, gimana kalau ada masalah biar tetap cool? Cool itu apa? Calm. Dingin. Cool tikulan. Cool itu keren, tetap keren. Gimana Mas kalau biar ada masalah tetap keren, tetap dingin, tetap adem dan sebagainya? Ini sudah pernah dibahas di YouTube-nya Toporoso sih. Jadi kalau kita mau menanggapi masalah itu kita pilihannya cuma dua. Yang pertama itu kita menciptakan
Kan masalah itu kan dari pikiran, pasti dari pikiran. Nggak ada masalah yang nggak dari pikiran. Itu semua masalah pasti dari pikiran. Nah, cara pertama itu gimana caranya kita memperbesar pikiran kita agar masalah yang dari pikiran itu kalah. Ya contohnya dengan memperbesar rasa syukur, memperbesar rasa pasrah dan sebagainya macam-macam. Ada yang cara kedua itu ya kita mengamati masalah itu. Otomatis masalah itu bakal hilang dengan sendirinya. Di pikiran loh ya, di dalam. Karena ini kan tetap cool, ini masih tetap cool di dalam gitu ya. Mas siapa tadi? Mas Fanabis kalau salah itu. Iya. Seperti itu. Mas Fanabis. Jadi ada dua nih. Mau kamu menciptakan pikiran yang lebih besar karena masalah itu kan dari pikiran, atau kamu mau mengamatinya, nanti bakal hilang-hilang sendiri. Cuman ini berlaku yang di dalam ya teman-teman ya, bukan yang di luar. Kalau yang di luar cuman kita mengamati aja ya nggak selesai gitu. Kayak gitu. Mantap Mas, singkat padat dan jelas. Mas Mat Lau Lamar. Oke. Ada yang tanyakan lagi teman-teman. Mumpung live ini lama loh aku nggak live Ruth. Iya, pirang tahun. Hampir 20 tahun. Ini ceritanya tadi itu kita lagi buat website teman-teman. Kan Toporoso kan ada websitenya, toporoso.com, www.toporoso.com. Kita buat website otodidak. Akhirnya pusing. Ya karena bukan expert ya yang melakukan. Akhirnya pusing, akhirnya ya udahlah. Kita cari makan sih tadi, rokokan, minum Pocari. Terus habis itu bukan sebelum ya? Bukan. Terus kita live. Gitu teman-teman. Ini Mas Basuki Hendri. Mituhu napa nggih Mas? Batas kudu mituhu botennya ada. Coba Mas Basuki Hendri, kan karena yang lihat ini bukan hanya orang Jawa ya. Coba di bahasa Indonesia kan ya Mas Basuki Hendri, nanti biar kita jawab. Saya tunggu itu mundur dari 3. Kasihan kayak kuis aja. Oke. Dari Nike Nupai, ini mungkin cewek ini Mbak Nike Nupai. Gimana cara ngelepasin kemelekatan dan ngehandle diri dark night of the soul, sisi gelap jiwa, dark night. Oh, ada bahasa Inggrisnya ya? Nah. Oh, aku orang Jawa sana. Oh iya. Kita. Bagaimana cara mengatasi kemelekatan? Ini sebenarnya pernah dibahas di Toporoso, tapi nggak apa-apa diulang lagi, nggak apa-apa. Emang kita bisa Tarut? Gak bisa. Manusia itu bisa apa melepas kemelekatannya dia? Nyatanya nggak bisa itu. Wong contoh basicnya aja kita melekat dengan apa? Dengan jantung kita, dengan nafas kita. Pekerjaan, terus dengan hubungan suami istri misalkan, hubungan ayah dengan anak, dengan adik kakak, dan ini melekat semua itu loh. Bahkan jasad ini melekat dengan ruh, akhirnya hidup gitu loh. Berarti kan nggak bisa kita melepas kemelekatan, nggak bisa. Makanya banyak orang yang mencoba melawan kemelekatan itu dengan melepasnya, nyatanya nggak akan ada yang berhasil. Dan para tercerahkan seperti seperti Nabi Muhammad, seperti Gautama Siddhartha, terus Yesus, Siwa, Krishna dan sebagainya, Mahavira dan sebagainya, itu nyatanya mereka nggak pernah melepaskan kemelekatannya dia gitu. Terus yang dia lakukan apa? Yang mereka lakukan apa? Agar kita bisa meniru gitu.
Yang mereka lakukan itu menyadari kemelekatannya. Dengan kita menyadari kemelekatan kita, otomatis itu nggak melekat lagi. Pengertian kemelekatan itu kan sebenarnya kita tidak sadar bahwa kita melekat. Bukan kemelekatan apa ya, nempel gitu enggak teman-teman. Maksudnya kita itu nggak sadar kalau kita melekat gitu loh. Kalau kamu menyadari kemelekatan itu otomatis kamu nggak melekat. Misal nih, aku melekat dengan pekerjaanku, aku menyadari bahwa aku sedang melekat dengan pekerjaanku, otomatis ya nggak melekat lagi dong, kan sudah tersadari. Masa gimana? Masa solusinya kamu harus keluar dari pekerjaan agar itu tidak melekat? Kan nggak gitu. Kunci melekat atau tidak itu dengan kesadaran. Sadarilah kamu itu melekat dengan apa gitu. Soalnya manusia itu selalu melekat, nggak pernah nggak melekat, cuman sadar atau enggak itu dulu. Makanya banyak master Zen itu kan budanya Jepang ya, Zazen namanya. Master Zen itu ngomong gini, banyak manusia itu yang sedang tertidur. Tidak ada manusia yang benar-benar bangun. Maksudnya apa? Kita itu sedang tertidur teman-teman. Karena kita tidak menyadari bahwa kita itu sedang apa, sedang melekat dengan apa, sedang melakukan apa, sedang merokok, sedang makan. Kita nggak pernah menyadari itu. Para tercerahkan itu makan, teman-teman. Sama aktivitas makannya yang sama kita lakukan. Gitu. Apakah para tercerahkan itu melekat dengan makan? Ya enggak, karena dia menyadari bahwa dia makan. Sedangkan kita masih melekat dengan makan. Karena apa? Karena kita tidak menyadari bahwa kita sedang makan. Ya gimana cara kita melepas dari kemelekatan makan? Masa kita nggak makan? Kita kan perlu makan. Orang-orang tercerahkan ya juga makan. Tapi apakah makannya kita dan makannya mereka itu sama? Ya beda. Bedanya di mana? Bukan di lauknya, bukan di cara makannya, bukan, tapi di kesadarannya, di kualitas kesadarannya. Itu ya. Itu untuk Mbak Niken Nupai. Terima kasih ya Mbak ya sudah menanyakan. Mas Igo, saran wening dari Prabu Dong. Wening itu suwung maksudnya teman-teman ya. Ya, bisa dilihat di YouTube Toporoso ya. Di sana itu sudah ada musik meditasi beserta tata cara meditasi, tata cara weningnya. Kalau di Jawa namanya manekung, tata cara manekungnya. Di kolom deskripsinya YouTube Toporoso, di salah satu musiknya itu ada. Oke ya. Lanjut. Mas Basuki Hendri, patuh apa maknanya? Oh yang tadi ya Mas Basuki ya. Apa batas kita wajib tetap patuh atau tidak? Oke. Ini yang tadi yang Mas Basuki yang tadi berbicara dengan bahasa Jawa, menanyakan, terus Prabu coba ganti bahasa Mas biar teman-teman juga paham. Ini pertanyaan lagi nih, patuh apa maknanya? Apa batas kita wajib tetap patuh atau tidak? Patuh itu kan hubungan dua arah ya teman-teman. Hubungan antara A dan B, bukan hubungan A aja gitu. Nah, patuh ke siapa itu? Ini yang jadi pertanyaan. Patuhnya itu gimana? Kalau mungkin yang dimaksud Mas Basuki Hendri ini patuh menurut apa? Menurut kaidah-kaidah atau cara-cara agama ya. Karena memang Toporoso kan seakan mengajari kita untuk tidak beragama, padahal enggak seperti itu padahal. Patuh itu maknanya bahwa kamu mengerti dan pantas untuk melakukan, itu patuh. Oke, gini. Semesta itu kan menyuguhkan banyak tanaman ya. Banyak tanaman, terus banyak
sungai-sungai gitu ya, banyak hewan-hewan dan sebagainya. Bentuk patuh kita ke semesta itu apa? Kita mencari bahan-bahan makanan itu dari tanaman-tanaman itu ya, kita potong dan sebagainya, tanaman-tanaman itu bentuk patuh kita. Yang jadi nggak patuh itu kalau kita itu nggak pas dan nggak pantas untuk memotong itu. Maksudnya gimana? Kita terlalu berlebihan memotong itu, sehingga kepatuhan itu menjadi tidak patuh lagi, menjadi nggak pantas, tidak pas gitu, tidak pas. Terlalu patuh itu juga tidak pas, teman-teman. Kita harus tahu nih pasnya di mana dan pantasnya di mana gitu. Kalau urusan semesta ya teman, urusan hubunganmu dengan semesta, hubunganmu dengan dirimu sendiri, hubunganmu dengan Tuhan dan sebagainya, itu yang diukur itu pantasnya, pasnya, bukan patuhnya. Soalnya kalau udah pantas dan pas itu kamu pasti patuh gitu. Otomatis patuh itu otomatis, bukan paksaan untuk kita harus patuh, tapi memang auto keluar dari dalam diri kita bahwa oh kita patuh. Karena kita tahu yang pantas dan pasnya itu kayak gimana. Seperti itu ya Mas Basuki Hendri. Jadi tolak ukurnya itu di pas dan pantas. Mas Ogin, kemelekatan, keadaan mental seseorang yang meyakini bahwa seolah-olah ia hanya bisa bahagia apabila tergantung pada sesuatu atau seseorang sebagai aku atau milikku. Oke. Ini dibantu oleh Mas Ogin ya tadi penjelasan. Ini pertanyaannya Mbak Niken Kepai tentang kemelekatan itu dibantu oleh Mas Ogin pengertiannya. Oke, terima kasih Mas Ogin ya. Dari Mas Setapak Langit. Mas, kalau dalam sedikit kilas ajaran Islam, apa ada penjelasan tentang konsep komunikasi manusia dengan semesta secara implisit? Implisit itu apa? Karo. Secara direct ya, secara langsung ya. Secara tersirat ya, bukan tersurat gitu ya maksudnya ya Mas Tapak Langit ya. Ya pasti ada dong, setiap ajaran kan pasti ada, terutama di semesta diri ya, bukan semesta luar. Semesta luar itu cuman kayak apa ya, pandangan-pandangan tambahan, pandangan-pandangan tambahan. Pandangan utamanya ke semesta diri pasti ada lah. Coba dicari lah Mas Setapak Langit, pasti ada. Setiap agama pasti ada, punya membahas tentang itu. Tapi kalau memang bahasannya lugas itu ada di Buddha. Kalau bahasanya lugas ya, karena Buddha itu lebih ke membahas semestanya. Lugas itu? Lugas itu kayak tegas, jelas. Kayak ono. Gitu Mas Tapak Langit ya. Oke. Ada yang lain nih teman-teman nih. Kalau nggak ada kita akhiri. Diancam meneh. Ancamannya mesti ngono. Kita berjalan di dunia ini loh teman-teman, di dunia spiritual gitu terutama ya. Karena memang Toporoso itu kan temanya spiritual. Itu kan yang dicari cuman bahagia, manfaat ke orang kan sebenarnya. Cuman kadang itu pikiran itu membawa ke sana kemari gitu. Membawa bingung kadang, wah ini akun Toporoso bahas Tuhan atau bahas gini tapi kok gini gitu. Ya itu pikiran sebenarnya. Sebenarnya yang dicari kan bahagia dan manfaat ke orang. Ya itu akan terjadi sendirinya kalau memang kita memahami diri kita. Auto. Seperti itu. Ada yang mau ditanyakan lagi nih teman-teman nih? Atau dari Instagram murid Purap-Purap? Boleh. Ini apa? Dua. Oh udah kolab lah. Oh iya. Mungkin dari followersnya Hori Purap-Purap ya.
Tanya apa aja bebas. Udah pura-pura apa banyak Maya ini, banyak anak Maya ya. Maya terdekat di mana, Ruth? Dan kapan? Di daerah mananya yang terdekat? Oh iya, maksudnya yang terdekat-dekat ini gitu. Ya kita lihat aja di jadwalcanun.com. Oh gitu. Pasti ya? ada dan pasti akan di-share teman-teman. Dulu waktu belajar terutama tentang kebermanfaatan ke orang itu Prabu suka melihat Cak Nun dan Suyotejo terutama. Karena beliau berdua itu mengajari banyak hal tentang adab, terutama tentang adab, tentang akhlak dan sebagainya. Itu ya yang membedakan beliau berdua dengan beberapa orang yang lain yang membicarakan tentang serupa. Adabnya baik, maksudnya membahas adabnya bagus. Oh iya ya. Yang ingin bertanya, tanya di kolom komentar aja. Sementara ini tidak bisa untuk dijoinkan berdua ya. Apa nih? Instagram lah. Oh iya. Maksudnya collab join berdua gitu. Oh iya. Iya teman-teman. Langsung ke kolom komentar aja teman-teman yang mau bertanya. Ini ngobrolnya santai, ngalir. Pokoknya sak marine lah. Sak kesele. Kenapa kok banyak yang belum tidur? Ada masalah apa Anda semuanya? Banyak hutang mungkin. Oh, iya. Enggak bisa tidur. Terima kasih ya, sama-sama Mas Basuki Hendri. Banyak hutang mungkin minta ke Mas Prabu aja ya. Iya, cari. Nanti di transfer. Itu langsung mengatasi masalah ya. Oh. Tanpa membahas sesuatu ya. Iya. Tanpa membahas Tuhan, tanpa membahas surga, langsung kirimi aja nih. Gini hidup Pak. Ya itu. Ya ini menarik pernyataannya Mas Rudi. Makanya kenapa orang-orang spiritual itu wajib kaya, wajib sugih. Bukan meninggalkan dunia tapi lebih kayak menggenggam dunia karena ya manfaatnya lebih besar, Pak. Lebih besar. Misalkan ada orang susah gitu ya, nggak cuman kita modal nasehatin dia tentang ketuhanan, ya kasih duit lah, kasih uang, iyalah. Ya harus kaya, spiritual itu harus kaya. Atau kalau nggak makan ya beliin rokok, jajan. Gitu. Nah gitu, masa kita nasihati ya sabar masa sebagainya itu nggak apa-apa sih, sampai kurang. Kan ada yang total, kenapa kok harus? Oh ini ada banyak. Oh ternyata di scroll tuh. Maaf ya teman-teman. Ini lupa nyekrol. Maaf ya. Mas, ini Mas Tapak Langit lagi. Katanya kan vibrasi semesta akhir-akhir ini lagi benar-benar nggak beraturan loh. Baiknya apa yang mesti kita lakukan secara tindakan spiritual? Dan kenapa Mas, vibrasi alam semesta itu bisa bergejolak lebih dahsyat dari biasanya? Oke, ini pertanyaan. Ini ada lagi nih, chatnya Mas Tapak Langit nih. Mas, waktu itu saya pernah ketemu sama kakak iparnya Mbah Nun, nggak sengaja, terus beliau bilang sebentar lagi Indonesia akan didobrak kebobrokannya dengan kekuatan purba Nusantara. Menurut Mas itu ya apa? Kekuatan yang berasal dari berapa abad silam. Oke. Wah ini menarik nih pertanyaan. Rudi mungkin menurutmu? Oh menurutku saya. Soalnya Rudi ini kan anak Maya ya, dan juga pejalan spiritual Nusantara juga. Ya menurut dia apa ini? Gini sih, kalau dari pertanyaan awal tadi ya. Mas Tapak Langit. Ya. Namanya. Sepengetahuan saya ya. Iya. Ya karena orang-orang di sekitar ada sekalian semua atau di sekitar saya itu kayak merasa kurang gitu untuk semesta ini. Maksudnya kurang gimana? Perbedakan antara dengan zaman dulu dengan sekarang. Yang benar-benar Jawanya itu nyel gitu. Nyel itu maksudnya gimana? Memberi sesaji untuk gunung, memberi penghargaan gitu ya. Bukan penghargaan, kayak apa ya? Lebih adab, sopan.
atau apa? Ya, Bahasanya untuk anu aja, maksudnya menghargai. ya menghargai, bukan menyembah ya, apa ya? Iya, bukan menyembah, menghargai. Sodakoi. Kita mengeluarkan uang ke sampean kan juga termasuk sodako. Ini mas rokok mas, kan sodako kan? Ya juga termasuk kan semuanya di sini tuh di dunia ini kan semua adalah hidup. Nggak hanya semesti manusia dan hewan, tapi tumbuhan juga semesta ini. Ya, itu berpengaruh ke vibrasi semesta yang bisa bergejolak itu tadi ya. Ya mungkin bisa itu. Okay. Kalau aku yang baca kutipan dari Merapi, kenapa kok bisa seperti itu, Mbak Marijan kalau nggak salah itu ya. Roso. Marijan. Terus lanjut. Ya pemerintahnya 4 apa ya? Kalau nggak salah itu 4 tempat, Klaten, terus Jogja, Boyolali, dan apa ya satunya lupa aku. Ya bupatinya harus bisa mikir apa? Ya itu supaya Mbak Merapi itu gimana caranya supaya tidak terus menerus seperti itu gitu. Apa ya? Ya kita sodakoh kan itu. Kuncinya ada di kayak berhubungan baik dengan memberi sodakoh dan sebagainya. Atau misal kalau ndak sodakoh, kayak misal meditasi atau mangkung, ya kita kasih frekuensi yang apa ya, getaran kita itu mas, berterima kasih kepada ya gunung, ya pepohonan karena sudah memberi oksigen. Nah ini gitu sih. Sudah dibahas nih. Tadi ya Prabu mau ngomong kayak gitu, jadi tak tambah ya menurut ya. Boleh. Kita hidup itu kan ya sama kayak Rudi tadi bilang bahwa kita hidup itu nggak sendiri loh di alam semesta ini ya. Ada pohon, ada gunung, ada lautan, ada angin, ada oksigen dan sebagainya, macam-macam itu. Kita kan cuma numpang sebenarnya, maksudnya manusia ini kan adik ya. Paling muda ya kalau secara silsilah umur itu kan kita paling muda. Bumi ini kan sudah sangat-sangat tua teman-teman. Kok yo adik paling muda iki rada gak jelas sih, rada bangsat. Lama bangsat iki. Bangsatnya kenapa ini? Gini. Dia itu dikasih gratis. Sebenarnya semesta itu nggak menuntut materi dari kita. Misalkan dia memberikan oksigen, kamu harus memberikan sedekah sebesar berapa, kan nggak nuntut kayak gitu. Yang lebih ditekankan semesta itu adalah tentang rasanya itu. Jadi kita tuh punya berapa triliun hutang rasa, iya kan? Seperti yang dibahas Mbak Tejo. Nah, seperti dibahas Mbak Tejo. Itu ke manusianya. Nah, jadi Mbak Tejo waktu itu pernah bilang bahwa aku itu makan nasi pecel, yang aku bayar itu cuman tenaga dan rasa nasi itu, maksudnya nasi pecel yang aku makan. Sedangkan hutang rasa yang penjualnya suguhkan ke aku itu masih belum aku bisa bayar. Berarti kan otomatis hutang rasanya itu loh. Sama kayak, jadi ada berapa triliun miliar macam-macam itu yang belum bisa kita bayar. Nah bayarnya gimana ya? Dengan adab itu tadi, dengan adab rasa. Adabnya itu bukan adab fisik ya, adab rasanya. Memperbesar entah itu sedekah rasa jangan. Sedekah rasa. Walaupun kita nggak kasih sesajen atau apa di gunung-gunung untuk menghargai gunung, kita sedekahkan rasa kita ke gunung. Terima kasih gunung. Ya, apa salahnya kita mengucap terima kasih kepada misalkan kalau di Toporoso ini kan banyak praktisi meditasi, Ruth. Mungkin sebelum meditasi atau setelah meditasi ngomong terima kasih gunung, kamu sudah menjadi pasak di bumiku. Terima kasih gunung kamu, atau terima kasih laut, kamu sudah memberiku terima kasih tanah kamu. Jadi kan kalau di Jawa dulu itu ya Ruth ya, itu kan sebelum meditasi atau sebelum manekung itu kita mewasilai 4 unsur itu, tanah, api, angin sama air.
ya tetap aja 4 itu nanti Iya. ya ke diri sendiri. Diri sendiri. Jadi kalau yang dibahas masa tapak langit itu bisa nggak semesta itu bergejolak? Ya sangat bisa bergejolak. Lalu terus dengan apa Mas Anunya? Ya dengan rasa. Perbaiki rasa kita ke semesta. Perbaiki cara kita berjalan, cara kita melangkah, cara kita bernafas, cara kita bertindak apapun itu dengan berterima kasih terus. Karena ya apa Ki? Ya baru cara kita bayarnya nggak ada. Satu-satunya cara ya kita mengucapkan terima kasih. Nggak ada cara kita membayar semesta yang mensupport kita secara gratis. Itu salah satu contoh gini misal. Kalian semua pasti pernah mengalami ketika bersepeda motor ya ke satu titik tujuan dan itu terasa lama banget ketika berangkat. Oh iya, terasa lama. Ya. Pulangnya cepet ya. Wah. Nah, ini aku dulu tuh mikir, Mas, kok bisa ya seperti ini ya. Tapi terus saya itu menemukan satu pencerahan diri sendiri. Oh, iya. Pencerahan. Kan kata bawa loh. Iya, pencerahan. Padahal gini yuk gelap ya kulitnya yo. Sangat gelap. Terus waktu itu Mas, aku kok tak coba gini. Gini itu maksudnya gimana? Nah, pada waktu saat aku pergi itu pepohonan terus ke kota satu yang ke kota lainnya di perbatasan itu tak wasilah. Kalau secara Islam kita mewasilahi Islam atau bismillah. Wasilah itu mengirim rasa tuh, mengirim rasa. Kita bisa Al-Fatihah. Ya terus pepohonan itu Mas, itu tak amati. Matur suwun gitu. Karena apa? Ya karena pepohonan kan sudah membuat kita oksigen untuk berteduh juga. Di jalan kan banyak pepohonan supaya nggak panas gitu. Banyak oksigen. Ya aku berterima kasih ke pepohonan itu. Terus akhirnya, iya cepet ya sih. Pada cepet deh. Sama-sama cepet ya, berangkat sama pulang ya. Nggak kerasa kayak lama. Nggak kerasa. Kayak pepohonan dan semesta ini waktu di jalan itu kayak menanggapi gitu loh. Merestui lah ibaratnya. Ya, yes, kerennya merestui lah. Dan kata GR titik kan. Merestui semesta. Ya gitu sih. Ya itu pengalaman yang bagus Ruth. Maksudnya ini bisa jadi pelajaran buat aku, teman-teman yang ada di sini bahwa sebenarnya kita berkendara motor itu kita kan juga melewati semesta yang kita tidak sadari sebenarnya. Kerikil-kerikil di jalan dulu kita acuhkan ya padahal. Aku juga pernah dulu itu. Jadi berhenti di lampu merah. Lampu merah kan lama ya. Akhirnya aku mengamati kerikil yang ada kerikil kecil segini. Aku ingat banget ya. Yang ada di pinggir-pinggir rumput itu. Ya. Amati, walah kasihan ya kayak. Apa maksudnya? Apakah ada orang yang mengamatimu sedemikian dalam ketika berhenti di lampu merah? Terima kasih ya telah menjadi kerikil. Terima kasih ya telah menjadi rumput. Terima kasih semua. Gitu. Jadi kalau kita sudah mendalami diri kita lebih dalam dan sebagainya, kita rasa terima kasih terus ya apa itu? Nggak bisa dibalas soalnya. Nggak bisa dibalas dengan materi. Nggak bisa dinalar, Pak. Jadi ya terima kasih. Ada bahkan beberapa cerita wali songo atau sunan-sunan itu ya memang mereka waktu menginjak rumput kayak Sunan Bonang itu nangis loh. Dengan tidak sengaja dia menginjak rumput, merusak rumput, nangis ya. Karena saking nyemestanya dia menyadari bahwa aku punya hutang rasa ke semesta ini yang tidak bisa dibalas. Makanya terima kasih gitu terus aja. Itu ya Mas tapak langit ya.
bahasanya agak panjang ya. Menarik juga. Makasih ya Mas. Tapi ya Sapa langit. apa ya? Kan sampai muncul terima kasih. Tapi gimana? Ya kita kan kadang-kadang juga lupa dengan rasa hal terima kasih itu tadi. Kayak ya betul merasakan ya juga merasakan. Cuman kesadaran kita untuk mengucapkan terima kasih kadang-kadang ya juga sulit. Kadang gini teman-teman, ketika aku sama Rudi atau teman-teman yang lain ini mendengarkan informasi tentang kita harus berterima kasih ke semesta itu kita akan mengalami teman-teman masa-masa lupa pasti itu, dan memang seperti itu. Jadi semesta itu mengajarkannya ketika kamu dikasih sesuatu A itu malah dibalik. Jadi misalkan ya misalkan aku mengajari Rudi bahagia itu. Nah Rudi kan secara nggak langsung mencari susah agar bahagia, ya nggak? Sama kayak terima kasih. Misalkan aku ngomong terima kasihlah ke semesta itu. Ya pada dasarnya kita semua yang mendengarkan ini itu kita harus menyadari rasa tidak terima kasih kita ke semesta. Agar nanti ya terima kasih. Tapi momen-momen lupa itu memang harus dilewati, Rud. Memang prosesnya seperti itu. Karena kalau nggak ada lupa, gimana cara ingetnya? Iya kan? Wong kita disuruh inget kok. Tapi kok kita menyingkirkan lupa, kan nggak? Masa kita membuang otak gitu? Ya, kayak ngono masa. Kan kalau kita disuruh inget, otomatis kita kan juga harus lupa. Kan otomatis itu teman-teman. Kalau kita nggak lupa ya kita nggak total untuk mengingat. Iya toh. Ya gimana kita cara mengingat kalau nggak lupa? Nah otomatis ketika Rudi ngomong terima kasihlah ke semesta, Prabu ya terima kasih ke semesta, itu pada dasarnya mencari tahu lupa terima kasihnya itu di mana. Nanti kita akan mengalami lupa terima kasih. Nanti akan lama-lama nggak akan lupa, ingat terus kayak gitu. Ini cuman hal-hal yang simpel aja untuk yang dilakukan semua. Ya ada sih beberapa kayak ritual gitu. Ya monggo dijalankan, kalau yang ikut Jawa ya dijalankan, yang ikut kejawen ya Islam jalankan sesuai di pakaiannya masing-masing. Jangan pakai gitu. Ya? Sesuai di tempatnya masing-masing. Keyakinannya masing-masing. Iya. Kalau misal di di pedesaan itu ada kayak apa sih namanya Mas? Kalau di pedesaan itu apa namanya? Apa? Lupa aku. Yes, gitulah kayak memberi suatu sesaji gitu. Oh iya. Apa sih namanya? Bukan, kalau sesaji kan dengarnya kayak gimana gitu ya kalau di Islam ya. Klenik. Iya. Cuman sebenarnya enggak gitu sebenarnya. Oke, lanjut ya Ruth ya. Dari aku kangenan. Materi Toporoso sering bicara tentang kesadaran dengan meditasi dis itu apa ya? Terkesan kesadaran sebagai tujuan atau berkesadaran dalam prosesnya. Sebenarnya prestasi apa yang diraih setelah sadar? Ini juga pertanyaan menarik, tapi juga pertanyaan yang maksudnya gini, nggak ada prestasi. Itu kan yang diharapkan orang-orang kan prestasinya itu kan apa ya, kayak sebuah balasan kan ya. Nah ya sama aja kayak gini loh, sebenarnya pahala apa yang diraih setelah kita berbuat baik? Ya pahala apa ya? Ya nggak tahu. Ya Mas, aku kangenan, ya nggak ada. Jadi harapanmu untuk mengharapkan prestasi itu nggak ada. Karena prestasi dari pikiran itu kan jual beli ya teman-teman ya. Aku mau beli Pocari ini, itu kan harus punya uang itu, harus punya uang. Aku mau naik jabatan harus punya prestasi gitu. Kalau kesadaran itu nggak ada. Kamu berjalan atau enggak ya nggak ada. Nggak ada prestasinya. Yang jadi prestasi mungkin yang katanya prestasi itu mungkin
lebih sadar, lebih bisa berbuat baik, lebih bisa berhubungan baik dengan orang tua, dengan adik, dengan keluarga, macam-macam itu. Ya itu dianggap prestasi, padahal itu alamiah. Alamiahnya orang berkesadaran seperti itu. Ya kalau mau dikatakan prestasi ya monggo, tapi kalau kita mengatakan itu bukan prestasi karena kesadarannya nggak mencari prestasi. Oh, Mas Ogin. Kalau semesta itu kekacauan, nggak bakal ada sains. Jika hukum alam berubah setiap hari, suatu hari air menguap pada 100 derajat, satu hari lagi di 500 derajat, gimana mungkin ada sains? Ya. Mas Ogin ini menambahkan yang tadi yang kita bahas loh, semesta ada kekacauan yang Mas tapak langit itu. Iya, karena memang sebenarnya gini Mas Ogin, kekacauan atau tidak itu kan berasal dari pikiran manusia sendiri ya. Misalkan semesta itu lagi pengen meletus gunung berapinya gitu, kita kan memaknai, waduh bahaya ini gini-gini, kita ini apa ya Pak, ini ada satu Rudi. Pernah baca cuplikan sih, ya itu tadi ketika ada suatu gunung Merapi ini mau meletus, akhirnya kan nyebar. Nah, frekuensi otak kita yang kita tuju ke Merapi ini tadi itu sangat bisa sangat mempengaruhi maksudnya. Ya pikiran sangat mempengaruhi bagi yang dituju, kehadiran yang dituju yang semesta terutama ya. Jadi kita ya katanya Mbak Nun ya berhusnuzon aja. Ya Merapi itu jangan dianggap sebuah bencana, tapi ya anggap sebuah Merapi ini memberikan kehidupan yang baru bagi Anda semua. Itu plus kita harus introspeksi diri dan sebagainya gitu kan intinya. Jadi yang dibahas sebenarnya ini pernyataan yang bertentangan dengan Mas tapak langit tadi yang manusia itu bisa mengacaukan semesta, akhirnya semesta bergejolak. Nah sedangkan Mas Ogin ini ya semesta itu seperti itu aja gitu loh berbeda, tapi enggak, ini sebenarnya sama. Dua-duanya bisa jalan. Mas Ogin ini memberi kita insight bahwa semesta itu selalu teratur. Kalaupun ada gunung meletus dan sebagainya itu ya semesta teratur aja gitu. Tapi dengan keteraturan itu kok kita biasa aja gitu loh. Maksudnya gitu loh. Kita ya harusnya mengintrospeksi itu.